Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an wa ilman wa tawfiqan darima wa shifatan wa yaqinan wa 'afiyatan. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل امور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر اعداء الدين واطمس على اموالهم امين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita mengkaji lagi setelah di bulan Ramadan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengkaji Quran, mengkaji hadis sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kitab ini Umdatul Ahkam yang isinya adalah 400 hadis. Seperti Umdatul Ahkam juga isinya sekitar 400 hadis. Kita sudah mempelajari sampai pada hadis 179. Mungkin juga nomornya berbeda dengan sebagian naskah yang sudah kita terbitkan. Yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah, telah mengharamkan kota Makkah. Wa da'a li ahliha, dan dia berdoa untuk kebaikan penduduk Makkah. Wa ini, dan sesungguhnya aku haramul Madinah, aku telah mengharamkan kota Madinah. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Wa ini, dan sesungguhnya aku da'atu, saya berdoa fi sa'ina, pada sa'nya kota Madinah. Sa' adalah takaran untuk menakar makan. Wa mudhiha, dan mudnya sama juga takaran. Dimithli, dengan semisal ma da'a bihi Ibrahim, apa yang Nabi Ibrahim berdoa dengannya di ahli Makkah, untuk penduduk Makkah, yaitu supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah. Hadis ini bicara tentang dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Hadis ini masih masuk di dalam pembahasan kitab haji. Namanya haji, itu pasti kita melakukannya di Makkah. Nah, Makkah itu tanah haram. Maka di sini disebutkan haram Makkah. Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Artinya tanahnya tanah haram. Ada apa yang dimaksud tanah haram? Yang dimaksud tanah haram itu adalah suatu tanah di mana berlaku di situ hukum-hukum tertentu yang tidak berlaku di tempat yang lain. Haram begini, haram begitu, di tempat yang lain tidak ada masalah. Nah, tentang keharaman kota Makkah ini sudah pernah kita bahas pada hadis-hadis yang lalu, yaitu apa? Tidak boleh menambang pohonnya Makkah, tidak boleh menggusur binatang-binatang yang ada di Makkah. Jadi misalnya di bawah pohon ada merpati, kita ingin duduk di bawah pohon, kita menggusur burung tadi, tidak boleh. Silakan Anda duduk di bawah pohon, merpatinya biarkan di situ. Kalau dia nanti pergi nggak apa-apa. Kalau kita mengusir tidak boleh. Itu salah satu dari keharaman kota Makkah. Kemudian kita ambil di sini beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah, itu maksudnya beliau menyampaikan keharaman kota Makkah, bukan beliau sendiri yang mengharamkan. Yang mengharamkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang lain, Innallaha harrama Makkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kota Makkah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak pertama Allah ciptakan langit bumi, maka Makkah itu tanah haram dengan sebab pengharaman dari Allah sampai hari kiamat.
maka tidak halal bagi seorang pun sebelum saya dan tidak halal bagi seorang pun setelah saya melakukan peperangan di situ nggak boleh. Dan seterusnya ini dulu sudah pernah kita bahas dan itulah makna kata-kata haram di sini. Jadi yang mengharamkan bukan Nabi Ibrahim, tetapi yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim hanya sekedar menyampaikan saja. Maka ketika disebutkan di sini Nabi Ibrahim mengharamkan, itu adalah penisbatan kepada orang yang menyampaikan. Kalau sumber hukumnya dari Allah. Kemudian di sini disebutkan Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Makkah. Doanya ini disitir oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ada dalam Quran. Kalau panjenengan merasa belum pernah tahu doanya Nabi Ibrahim, maka berarti ada PR untuk panjenengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Karena ada doanya. Doanya Nabi Ibrahim disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah Makkah ini kota yang aman. Warzuqna lahu minan thamarat, berikanlah kepada penduduk Makkah buah-buahan man amana minhum billahi wal yawmil akhir, khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Maka Allah menjawab, orang-orang kafir pun tetap saya kasih kesenangan, tetapi sebentar, yaitu di dunia. Nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doanya Nabi Ibrahim terkabul, sehingga di Mekah itu panjenengan cari buah pisang. Padahal pohon pisang mungkin tidak ada di Mekah, tapi buah pisang ada. Kenapa? Didoakan Nabi Ibrahim, minas thamarat, buah-buahan dikirim ke Mekah. Maka pisang ada, anggur ada, atau tidak sih mereka menanam anggur. Tapi buah-buahan yang pokoknya tidak ada di Mekah, kita cari buahnya di toko-toko Mekah, kita temukan. Yang tidak percaya silakan haji atau umrah. Nanti silakan beli buah-buahan di sana, lebih murah daripada di Indonesia. Unik Mekah. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan saya mengharamkan kota Madinah. Ini sama juga maksudnya. Yang dimaksud saya mengharamkan itu adalah haramtuhu bitahrimillah. Saya mengharamkannya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Nabi sendiri punya inisiatif. Oh, saya tak niru-niru Nabi Ibrahim, beliau punya tanah haram, saya juga pengen punya tanah haram. Enggak. Apa dalilnya? Bahwasanya yang mengharamkan Madinah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Rasulullah bersabda, innama aqulu ma uqawwal, tiada lain saya ini hanya mengucapkan sesuatu yang saya disuruh berkata-kata. Siapa yang nyuruh? Ya Allah. Dan itu ketika Nabi Muhammad mengatakan, ini Madinah juga tanah haram, ini bukan dari inisiatif beliau, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, di sini disebutkan, saya mendoakan untuk makanan-makanan yang ditakar dengan takaran sok dan mut yang ada di Madinah, semisal doanya Nabi Ibrahim, sehingga mendapatkan berkah. Dan ini juga terbukti. Maka buah-buahan atau makanan-makanan yang ditakar di kota Madinah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buktikan, beli anggur di Madinah lebih murah daripada beli anggur di Indonesia. Berkahnya dengan sebab doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok itu adalah 4 mud. As-sok, satu sok itu sama dengan 4 amdad, 4 mud. Kalau dibuat kilo itu sama dengan 2,4 kilo. Bedanya apa dengan kilo? Kalau kilo itu timbangan, kalau sok ini takaran. Jadi ada satu wadah yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk jualan makanan, beras, tepung dan sebagainya. Nah, wadah ini yang besar ini namanya sok. Itu kalau dibuat timbangan sekitar 2,4 kilo.
Adapun mud ini adalah seperempatnya sa'. Sehingga kalau dipertimbangkan itu sekitar 6 ons. Nah, maksudnya makanan-makanan yang ditimbang ditakar dengan takaran besar maupun takaran kecil semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, di sini disebutkan binifli. Saya mendapatkan semisal Al-Quran Nabi Ibrahim. Tapi kita temukan dalam riwayat yang lain bukan binifli, tetapi apa? Niflai, 2 kali lipat. Apa yang engkau berkahi untuk Mekah, ma'al barakati barakatain, mendapatkan 2 berkah. Jadi doanya Nabi Ibrahim untuk Mekah oleh Nabi dimintakan juga untuk Madinah, tapi didobelkan 2 kali. Maka ringkasnya berkahnya Madinah lebih besar daripada berkahnya Mekah. Karena itu wajar kalau Imam Malik berpendapat Madinah itu lebih utama daripada Mekah. Mayoritas ulama berpendapat Mekah ini lebih utama. Kata Imam Malik tidak, lebih utama Madinah. Kenapa? Di Madinah itu adalah jasadnya Rasulullah ditanam. Seandainya Mekah lebih utama daripada Madinah, pasti Allah akan kirim jasadnya Nabi ini dipendam di Mekah. Tapi sebenarnya 2 pendapat ini bisa kita gabungkan. Mekah lebih utama secara umum, kecuali 1 liang lahat di mana di situ ada jasad Nabi, maka itu lebih utama dari Mekah dan lebih utama dari seluruh area di atas muka bumi ini. Tapi kalau Mekah secara umum lebih utama daripada Madinah. Buktinya sholat di Mekah sama dengan sholat 100.000 kali, di Madinah cuma 1.000 kali. Dan alhamdulillahnya apa? Kalau kita umroh, maka hotel-hotel di Mekah itu lebih murah daripada hotel-hotel di Madinah. Maka saya mengatakan alhamdulillah. Seandainya hotel di Mekah lebih mahal, maka kita tidak bisa berlama-lama di Mekah, padahal fadilahnya lebih banyak. Maka di Madinah cukup 3 hari, nanti di Mekah lebih banyak, 7 hari, 10 hari. Karena di Mekah fadilahnya lebih besar dari sisi pahala sholatnya, jadi 100.000 kali sholat. Mudah-mudahan semua kita bisa sholat di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya 180 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Mekah, dakhalaha, beliau masuk kota Mekah min a'laha, dari bagian atasnya Mekah. Wa kharaja, dan beliau keluar min asfaliha, dari bagian bawahnya kota Mekah. Mekah itu adalah satu lembah yang diapit antara bukit-bukit atau gunung-gunung. Nah, maka sehingga ada bagian atasnya yaitu dari bukit, ada bagian bawahnya yaitu dari pintu lembahnya. Maka sunnahnya kalau kita mau masuk Mekah itu sunnahnya dari bagian atasnya, kemudian keluarnya dari bagian bawahnya. Tapi ini tidak wajib. Seandainya kita balik, masuknya dari bagian bawahnya, keluarnya dari bagian atasnya, tidak ada masalah, tidak berdosa. Terus bagian atas dan bagian bawah ini mungkin sekarang kita rancu karena sudah banyak perubahan. Banyak bukit-bukit yang sudah diubah oleh pemerintah Mekah, sehingga bagian atasnya mana, bagian bawahnya mana mungkin kita tidak bisa mengetahui. Maka ringkasnya kalau mau disebut nama, ya, A'la bagian atas itu nama tempatnya adalah kada, bawah itu nama tempatnya adalah kuda. Jadi bedanya kalau masuk dari arah kada, kafnya difathah. Kalau keluar dari arah kuda, kafnya didhamma. Makanya ada istilah mengatakan apa? Iftah wadkhul wa dhumma wakhruj. Iftah, bukalah, wadkhul, dan masuklah. Namanya kita masuk suatu tempat itu pasti buka pintu dulu, gitu. Wa dhumma wakhruj, dan tutuplah dan keluarlah. Namanya kita keluar pasti nutup pintu. Tapi yang dimaksud di sini adalah iftah, fathahlah, yaitu kada yang difathah. Wadkhul, dan masuklah kota Mekah lewat kada. Wadumma, dan domaklah, yaitu kuda, nikahnya di domak. Wakhruj, dan keluarkan dari kuda. Nah, ini kamus untuk mengingatkan bahwa masuknya itu dari fathah kada,
keluarnya itu dari dhamma kuda. Kada kuda itu ngendi meneh, ora ngerti aku. Sudah penting. Karena masuk Mekah dan keluar dari Mekah tidak harus dari kada dan kuda. Yang penting ketika kita masuk Mekah, kita sudah tahu hukum-hukumnya. Jangan sampai masuk Mekah kemudian nanti melanggar aturan-aturan Mekah seperti tadi ya. Yaitu apa? Memotong pokoknya Mekah nggak boleh, mengusir merpati-merpati di Mekah nggak boleh, haram. Berikutnya 181 wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Ibnu Umar kana adalah beliau la yaqdum, tidaklah datang Makkah ke kota Makkah illa kecuali bata bermalam dulu di tua, di tempat namanya di tua, hatta yusbiha, sehingga masuk waktu subuh, wa yaqtasila, dan mandi, wa yaqulu dzalika, dan dia menyebutkan hal itu an Nabi, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan seseorang sebelum masuk Mekah, karena Mekah tempat yang mulia, maka dia mandi terlebih dahulu. Jadi kalau kita dari Madinah menuju Mekah, kemudian hotel kita di luar Mekah, maka silahkan di hotel istirahat dulu, mandi dulu. Jangan tergesa-gesa, wah aku sudah pengen tekan Ka'bah, akhirnya sampai hotel langsung menurunkan barang, langsung ngeblas berangkat. Enggak, sunnah ya. Mandi dulu, istirahat dulu. Karena kalau kita masuk ke Mekah dalam kondisi belum mandi, ini nanti bisa mengganggu banyak orang. Di Mekah itu kan bisa-bisakan banyak yang ibadah di situ. Nah, kita belum mandi, bawa-bawa mengganggu orang banyak, malah dosa kita. Jadi kadang-kadang ada orang itu ibadah tapi malah nambah dosa. Kenapa? Karena dia ibadah tidak sesuai aturan, dia malah mengganggu banyak orang. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sholat itu sama dengan munajat atau bisik-bisik kepada Allah. Sehingga kalau seseorang sholat itu hendaknya dia perhatikan dia ngomong apa dalam sholatnya. Wala tarfa'u aswatakum, jangan mengeraskan suara sehingga akan mengganggu orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang sedang sholat. Banyak di Indonesia ini sebelum subuh orang ambil ini kemudian baca Quran keras-keras. Dia tidak tahu tetangganya lagi sholat tahajud. Lagi sholat tahajud ada orang baca keras-keras, terganggu kan? Saya sedang baca Wadduha, gara-gara ada suara meloncat ke surat At-Tin. Nah itu yang dosa yang baca Quran tadi. Dia pengennya baik. Saya baca Quran gak dapat pahala 1 huruf, dapat pahala 10. Satu kata maksudnya, 1 huruf. Saya maksudnya baik, saya baca Quran dengan begini supaya tetangga-tetangga saya yang belum bangun pada bangun semuanya. Nanti sholat subuhnya jadi rame. Niatmu baik, caramu salah. Karena itu tidak cukup hanya dengan apa? Dengan niat, perlu ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan di dalam kitabnya, bala al-qaul qabla al-qaul wal amal. Bala al-ilm, ilmu itu dipelajari qabla al-qaul, sebelum kamu berkata, wal amal, sebelum kamu berbuat. Kamu ingin baca Quran, pakai mic masjid, itu perbuatan itu pelajari dulu ilmunya, tanya dulu boleh enggak seperti ini. Makanya dalam kitab Sunan Tirmidzi ketika membahas fikih jihad, Imam Tirmidzi itu membuat 2 kitab. Kitab pertama hukum-hukum jihad, kitab kedua fadilah jihad. Diurutkan hukumnya dulu, karena beliau mungkin khawatir kalau saya tak kasih fadilah-fadilah jihad dulu, orang sudah membaca fadilah mungkin semangat, akhirnya langsung berangkat, fikihnya belum paham, akhirnya nanti jihadnya ngawur. Maka oleh Imam Tirmidzi dibalik, di atas dikasih fikih jihad. Sudah selesai fikihnya, sudah paham, nah sekarang kitab fadilah jihad. Sehingga orang semangat itu ada ilmunya. Banyak orang semangat tanpa ilmu, saking semangatnya sampai apa? Melanggar. Contoh di masa-masa dulu agak lama, beberapa tahun yang lalu. Saking semangatnya orang-orang Indonesia Ahlus Sunnah menyesatkan Syiah, itu sampai membuat tulisan
Syiah bukan Islam alias semua orang Syiah kafir, itu salah. Kalau yang dimaksud Syiah bukan Islam itu maksudnya bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi. Nah, tapi yang mereka maksud bukan itu. Syiah bukan Islam artinya kalau ada orang Syiah kafir. Kalau ada orang Syiah berarti halal boleh. Ini ngawur ini. Syiah sesat, tapi ada yang masih Muslim, ada yang sampai derajat kafir. Tergantung dia tingkahnya apa dulu. Nah itu contoh orang semangat tanpa ilmu. Makanya kita jangan sampai semangat tanpa ilmu akhirnya kita melanggar syariat. Kembali ke sini tadi, yang tasil mandi dulu sebelum masuk Mekah. Perlu ilmu kan? Tidak mandi langsung masuk Ka'bah, masuk Mekah, sholat samping kanan samping kiri batin, iwangan tidak punya enak. Ini mengganggu orang sholat, berdosa malah. Dan saya tidak tahu orang seperti itu lebih besar dosanya apa pahalanya? Sholatnya ada pahalanya, tapi ganggunya orang sebelahnya ini dosa. Nah, dosanya lebih besar atau pahalanya lebih besar kita tidak tahu. Karena dosa sama pahala ini gokil, nggak kelihatan. Kalau dia lebih besar dosanya rugi. Pahalamu berapa? 100 dari sholat. Terus dosanya 1000. Nah, batrol 100 rugi. Nah, makanya perlu ilmu supaya kita tidak mengalami seperti itu. Mandi. Tapi saya jujur, ini hukumnya mandi di sini adalah mandi hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Saya barusan membaca dalam suatu kitab Al-Aqsarul Masmunah, ada mandi-mandi yang disunnahkan. Coba saya ulang lagi ya, apa yang saya baca ini di kitab Tuhfatul Ahwal Al-Aqsar Al-Masmunah. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Kalau tidak ketemu ya nanti kita cari di waktu yang lain. Nah sudah tidak kelihatan di sini. Atau coba bentar. Nah sudah berarti bukan di kitab ini. Jadi ringkasnya mandi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib mandi selesai haid, mandi selesai junub, mandi selesai melahirkan. Ini wajib. Sekarang saya ingat, bukan di kitab Tuhfatul Ahwal, karena saya baca dua kitab. Kitab judulnya ini Syarhus Sunnah lil Barawi. Karena Syarhus Sunnah ada dua, ada lil Barbahari, ada lil Barawi. Di sini beliau menjelaskan mandi itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wal ikhtisal. Kultu beliau mengatakan wal ikhtisalatul masmunah, mandi yang sunnah 16 ada 16 apa? 1 mandi Jumat ini sunnah, 2 mandi sholat Id ini sunnah, mandi untuk sholat gerhana sunnah. Panjang kalau sholat gerhana mandi dulu mau bulan? Kita ikut lagi. Nanti suatu saat mandi dulu. Sunnah kata beliau. Mandi sebelum sholat istisqa sunnah. Mandi setelah memandikan jenazah. Mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Mandinya orang gila ketika sudah siuman. Kemudian ditambah lagi 7. Tadi kan 16 ya. Nah 7-nya itu di dalam haji. Mandi untuk ihram, mandi untuk masuk Makkah, mandi untuk wukuf di Arafah, mandi untuk wukuf di Muzdalifah. Kemudian mandi 3 kali untuk melempar jumrah pada hari-hari tasyrik. Dan dari semua mandi yang sunnah tadi, yang paling sunnah muakkadah itu adalah mandi pada hari Jumat. Nah maka mandi masuk Makkah ini termasuk mandi yang apa? Sunnah. Totalnya ada 16 kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dan kitab ini, kitab Imam Nawawi, ini menurut saya kitab yang sangat pantas untuk dikhatamkan oleh para ustaz-ustaz.
karena ilmunya sangat mantap. Dan orang yang menghasung saya membaca kitab ini adalah guru saya sudah wafat, namanya Dr. Mu'in. Beliau mengatakan, dulu ketika saya masih kuliah di luar negeri di Saudi, saya sangat suka membaca kitab Syarh Sunnah. Nah, akhirnya saya tertarik untuk beli kitab Syarh Sunnah. Alhamdulillah sudah punya, dan hari-hari ini saya ingin menghatamkan. Ingin ya, mudah-mudahan berhasil dihatamkan. Karena ada 7 jilid, dalam jilid itu semua sih. Nah, tapi mudah-mudahan apa? Dibantu oleh Allah untuk bisa menghatamkan. Kemudian hadis berikutnya 182 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Amarhum telah menyuruh mereka orang-orang yang haji atau umrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyarmulu, supaya lari-lari kecil, thalathata aswatin, sebanyak 3 kali putaran, wa yamshu, dan berjalan biasa, arba'an, sebanyak 4 kali putaran, ma baina ruknain, antara 2 rukun. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini membicarakan tentang tawaf yang disebut dengan istilah tawaf qudum. Karena tawaf ada beberapa macam. Tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah. Dari 4 tawaf ini yang dibicarakan oleh hadis ini adalah apa? Tawaful qudum. Qudum itu artinya datang. Kita orang Indonesia datang dari Indonesia menuju ke Mekah. Pertama kali kita masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, kemudian kita tawaf. Itu disebut tawaf qudum. Nah, pada saat tawaf qudum itu disunahkan melakukan ini, yarmuru, romal, lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Ada 2 catatan. Catatan pertama, ini hukum khusus para laki-laki. Ibu-ibu tidak disunahkan lari, jalan biasa. Catatan yang kedua, sunnahnya lari ini kalau memungkinkan. Dan kalau desak-desakan jangan lari, Pak. Tidak bisa lari kalau desak-desakan itu. Dan kalau kita memaksakan lari, dari orang, nggak boleh. Memaksakan orang nggak boleh. Kemudian 4 kali putaran berikutnya jalan biasa. Jalan biasa. Pertanyaan, kenapa disuruh lari kecil 3 kali putaran, kemudian 4-nya jalan biasa? Ini ada sejarahnya. Rasulullah dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan umrah. Orang-orang kafir yang waktu itu masih menguasai Mekah, mereka bisik-bisik, ini Muhammad dan para sahabatnya dari Madinah menuju Mekah, ini sekitar 1 pekan, 7 hari perjalanan naik unta. Pasti mereka sudah lelah. Maka Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Ini orang-orang bisiki antara mereka bahwa kamu pada lemah. Maka Rasulullah ingin menampakkan kekuatan, sehingga beliau suruh para sahabat, mari kita bawa lari kecil 3 kali putaran. Nah, begitu mereka melakukan lari kecil 3 kali putaran, namanya orang lari begini, tampak kuatnya. Maka orang-orang kafir semuanya ngabruk, karena mereka orang-orang kuat. Sudah perjalanan 7 hari, tapi sampai tujuan langsung lari. Hanya mereka ketakutan sama orang-orang kaum muslimin. Dan dari sini pun kita ambil pelajaran, disunahkan atau disyariatkan umat Islam menampilkan kekuatan pada orang-orang kafir. Kalau orang kafir tahu kekuatan kita, mereka takut, Pak. Dan itu masjid-masjid bagus kalau ada pelatihan bela diri untuk pemuda-pemudanya. Nah, sehingga orang mau ganggu masjid tidak berani. Setiap hari, setiap malam Jumat atau malam Ahad misalnya ada latihan bela diri. Nah, orang lewat tahu, sehingga mereka ketakutan, Wah, mau nyuri di masjid. Orang-orang pemuda ini semuanya ahli bela diri, kuatnya dikepenuhi sama apa? Pemuda masjid, ketakutan semua. Ini dalam rangka menampakkan kekuatan kita di hadapan orang-orang kafir. Nah, kenapa Nabi tidak nyuruh 7 kali putaran lari? Kenapa hanya 3 kali? Karena tujuannya sudah tercapai. Sementara 4 kali putaran disuruh berjalan, karena Nabi tahu memang para sahabat lelah. Perjalanan pakai onta 7 hari lelah. Siang panas, ya kan? Malam dingin, padang pasir. Nah, sehingga oleh Nabi disuruh 4 kali berjalan biasa.
Nah ini sekarang meskipun tidak ada lagi orang kafir di Mekah, tapi sunnah ini tetap berlaku. Sehingga silakan yang tawaf kudum untuk melakukan romal ini 3 kali putaran pertama lari kecil. Tapi ini hanya untuk tawaf kudum. Tawaf ifadah tidak pakai lari kecil. Tawaf sunnah tidak pakai lari kecil. Tawaf wada tidak pakai lari kecil. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada 2 sunnah untuk tawaf kudum. Sunnah yang pertama romal, lari kecil. Sunnah yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba? Membuka pundak kanan untuk laki-laki, untuk ibu-ibu tidak. Karena pundaknya ibu-ibu termasuk awal. Nah, nanti selesai tawaf, pundaknya ditutupi lagi. Karena sebagian orang yang umrah atau haji belum paham ilmunya. Setelah tawaf selesai, pundaknya masih terbuka, kemudian sholat. Ini gak sopan. Sama dengan nyai Allah. Kayak muji bukaan, kemudian apa? Sholat. Ini gak sopan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata ini, Mabina ruknain di antara 2 rukun. Ini maksudnya adalah di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Ini pada 3 kali putaran pertama oleh Nabi disuruh untuk berjalan biasa. Jadi 3 kali putaran pertama lari kecilnya itu hanya dari Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani. Begitu sudah sampai rukun Yamani menuju Hajar Aswad jalan saja. Pertanyaannya, kenapa? Karena waktu itu orang-orang Mekah berada di sana, di atas bukit. Sehingga ketika mereka berada di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ini tidak kelihatan oleh orang-orang kafir. Sehingga jalan biasa itu tidak tampak. Nah, begitu sudah tampak lagi ketika lewat Hajar Aswad, lari lagi untuk menampakkan apa? Kekuatan mereka. Tapi hukum ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku apa? 3 kali putaran semuanya dari awal sampai akhir itu semuanya lari, tidak ada berjalannya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Maka kata-kata Mabina rukna ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena pada waktu haji wada Rasulullah suruh lari kecilnya 3 kali secara sempurna. Ya. Tidak ada berjalannya antara 2 rukun. Makanya antara 2 rukun ini saya kasih tanda merah sebagai tanda bahwa ini sudah mansuh, sudah tidak terpakai lagi hukumnya. Berikutnya hadis 183 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia itu kalau tawaf di Ka'bah, tawaf yang pertama ini namanya dari tawaf qudum. Qabla bil lari kecil salatan 3 kali, wa masya arba'an dan berjalan biasa 4 kali. Di riwayat dalam satu riwayat yang lain saya melihat Rasulullah SAW apabila tawaf di dalam haji atau umrah awwalana yabdu pertama kali beliau datang ke Mekah fa innahu yas'a thalathata abwaqin maka beliau itu berjalan lari kecil 3 kali putaran di baiti di Ka'bah wa yamshi arba'an dan berjalan biasa 4 kali putaran. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang namanya tawaf itu 7 kali putaran. Sehingga kalau tawaf 6 kali putaran tidak sah. Tawaf 8 kali putaran tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai ajaran Nabi. Dulu pernah saya sampaikan ya, amal diterima oleh Allah syaratnya 2. 1 ikhlas, 2 mutaba'ah. Nah, mutaba'ah itu artinya sesuai sunnah. Sunnahnya Nabi tawaf itu 7 kali putaran. Kita 6 kali tidak sesuai sunnah, 8 kali tidak sesuai sunnah. Sama dengan apa? Sholat zuhur 3 rakaat tidak diterima oleh Allah. Sholat zuhur di malam 8 rakaat malah ditolak oleh Allah. Kenapa? Ini ibadah bukan muamalah. Kalau muamalah bebas. Sedekah mau sedekah 1.000, 2.000, 10.000 bebas karena muamalah. Tapi kalau ibadah mahdhah maka seperti ini ibadah murni kita harus mutaba'ah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apa fadilahnya melakukan tawaf 7 kali putaran?
Mari kita lihat fadilahnya melakukan tawaf 7 kali putaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawafa bil baiti usbu'an." Barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, wa shalla rak'atain, dan salat 2 rakaat, namanya salat sunat tawaf, kana ka'idhi raqabatin, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Maka zaman kita sekarang ini sudah tidak ada budak, padahal fadilahnya sangat besar memerdekakan budak. Masih bisa kita cari pahala semisal itu dengan cara apa? Melakukan tawaf. Apakah ada padilah yang lain? Ada. Nih, barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini 7 kali putaran, dia menghitungnya. Fa'aksor, dia menghitung. Jadi kalau dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ragu-ragu gimana? Kalau ragu-ragu, hukumnya sama dengan sholat. Sholat gara-gara pikir dapur, artinya ragu-ragu. Ini sudah 3 atau sudah 4? Ambil yang lebih sedikit, karena itu yang yakin. Karena itu dulu ketika saya tawaf sama teman, saya ngitung sudah 7, teman saya ngitung 6. Maka dia nambah 1. Saya katakan saya sudah 7, tapi gara-gara dia ngitung 6, saya jadi ragu-ragu. Sebenarnya hitungan saya, menurut saya sudah benar, tapi karena hitungan dia 6, saya ragu-ragu. Karena ragu-ragu, saya nambah 1. Kenapa? Sunnahnya memang seperti itu, seperti sholat. Ragu-ragu 2 apa 3, hitung 2. Ragu-ragu 1 apa 2, tapi ini aneh. Ragu-ragu atau 1 atau 2. Ragu-ragu 3 atau 4, nah, maka ambil 3, ambil yang lebih sedikit. Maka siapa yang tawafnya 7 kali, dia itu seperti memerdekakan budak, dan dia tidak meletakkan telapak kaki maupun mengangkat telapak kaki, kecuali pasti Allah menggugurkan 1 dosa dan Allah catat 1 pahala. Jadi yang zahir maksudnya adalah Allah Ta'ala, angkat kaki menambah pahala, letakkan kaki menggugurkan dosa. Allah Ta'ala bisawab. Maka fadilahnya ada 3. 1, memerdekakan budak. 2, digugurkan pahala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, ditulis pahala oleh Allah, yaitu setiap kali kaki ini melangkah. Karena itu kalau panjenengan pengen tawaf di bagian paling bawah Masjidil Haram, yaitu istilahnya itu adalah di maqamnya. Maqamnya apa? Ka'bah. Sehingga putarannya lebih dekat, lebih cepat selesai, tidak lelah. Tapi ternyata tidak bisa. Panjenengan telah diarahkan ke lantai 2. Nah, kalau di lantai 2, tawafnya dipanjang sekali, lama. Mungkin sekitar 1 jam atau 45 menit itu kalau tidak salah. Tawaf 7 kali putaran sampai 45 menit gara-gara di lantai 2. Nah, itu tidak usah di Rasulullah, Pak. Kenapa? Pahalanya tambah banyak. Memang ada orang lebih dekat Ka'bah, itu lebih utama dari sisi dekatnya, tapi dari sisi pahalanya lebih sedikit. Sama dengan masjid, orang yang rumahnya nempel masjid lebih utama dari sisi dekat masjid, sehingga setiap kali ada salat jamaah bisa datang awal waktu. Tapi yang rumahnya jauh dari masjid, pahalanya lebih besar, karena setiap datang ke masjid berapa langkah itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ringkasnya. Yang rumahnya sudah dekat di masjid tidak usah menjauh, itu ada 1 fadilah. Tapi yang rumahnya sudah jauh dari masjid tidak perlu usaha keras untuk mendekat, tidak perlu. Yang penting sahabat jenengan bisa sholat jamaah rutin, yang penting itu. Kalau jauh nggak bisa sholat jamaah rutin, nah silakan usaha keras untuk mendekat. Tapi kalau jauh pun bisa sholat jamaah rutin, tidak usah usaha keras untuk bisa dekat masjid, tidak usah. Karena pernah dialami oleh sebagian sahabat Nabi, pengen dekat di masjid, oleh Nabi dilarang, tidak usah, karena pahalanya lebih besar. Sampai di sini apa yang dapat kita baca, karena ternyata sudah habis waktunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah wa rabbana hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka